Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Bab 231. Model numpang lewat. Pagi yang menggemparkan. Seluruh staf terlihat riuh saling berbisik-bisik melihat kehadiran orang yang sangat tidak diharapkan datang ke perusahaan. Tak terkecuali 7 pasang mata yang terpaku melongo melihat 2 objek menyilaukan mata yang berdiri dengan super percaya dirinya di hadapan mereka sambil tersenyum jumawa. 7 orang itu sampai mematung sepersekian detik lamanya tanpa berkedip sedikit pun. Kenapa kalian terkejut like seeing a ghost? Bukannya kemarin kita sudah sepakat? So, where's my workplace? Tanya bule itu dengan sangat antusias tanpa rasa canggung. Sepertinya sudah kebal muka terhadap orang yang menatapnya dengan aneh. Areta serta Akira tak lantas menggubris. Keduanya masih terlihat syok memindai penampilan paman mereka. Terlebih Areta yang merasa malu sendiri melihat selera berpakaian dari adik kandung ibunya, yang semakin amburadul tak terkontrol. Seperti biasa, laki-laki bule itu menggunakan setelan jas nyentrik berwarna ngecreng. Tapi kali ini tampak sangat paripurna dalam balutan jas berbahan beludru berwarna royal blue yang mewah mengkilap-kilap dengan hiasan kancing-kancing emas bertahtahkan permata Swarovski. Sudah seperti orang yang mau dinner party di istana Buckingham. Sayangnya, model rambut mohawk yang berdiri seperti duri landak berwarna-warni itu tidak selaras dengan pakaiannya. Terlihat sangat jomplang secara keseluruhan. Untung saja bule itu tidak memiliki indik atau memakai anting segede piring di telinga. Sedangkan wanita yang berdiri di sampingnya tak kalah heboh, menggunakan pakaian sejenis dress to be yang sangat ketat membungkus tubuh dan terbuat dari bahan silk velvet yang mengkilap berwarna fuchsia. Sudah ketat, ukuran dan potongannya sangat minim dari dada hingga pertengahan paha seperti kemben. Terlihat seperti orang yang tengah memakai handuk kekecilan setelah mandi. Sementara di bagian bawah kaki, dipadu-padankan dengan sepatu boots kulit berbahan suede berwarna senada, yang naik hingga di batas lutut dan juga sangat ketat membungkus kaki. Berdiri kaku dan terlihat sangat tidak nyaman dengan pakaiannya sendiri. Terlihat dari tangannya yang tak henti-henti menarik kain di bagian dada agar tidak jatuh melorot. Walau begitu masih bisa melengkungkan senyum lebar penuh percaya diri yang terlihat angkuh. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penampilan mereka jika itu di luar negeri sana, tapi jika di Indonesia, tentunya penampilannya itu jadi pusat perhatian. Areta jadi terheran-heran, dapat inspirasi dari mana gaya mereka berdua itu. Ia sampai bergidik geli, rasanya ingin membungkus keduanya dengan karung dan membuangnya jauh-jauh. Sama halnya dengan Ova yang berdiri di belakang Areta. Walaupun sudah terbiasa melihat banyak gaya dan penampilan nyeleneh dari seluruh pelosok dunia ketika berada di Paris kota fashion dunia, ia tak pernah melihat perpaduan gaya yang unik, langka dan patut dimuseumkan seperti itu. Seabsurd-absurd dirinya, ternyata ada yang lebih abnormal di luar nalar. Setelah mengembuskan napas berat, Areta menoleh pada Kai serta Akira. Ketiganya saling pandang seakan saling berkomunikasi dalam diam sebelum kompak mengangguk bersama. Baiklah, ikut saya, seru Akira dingin, seraya berbalik dan berjalan melewati jajaran meja kubikel para staf menuju lift. Jacob menyempatkan memandang Areta serta Kai sambil menyunggingkan senyum seringai, sebelum kemudian mengikuti keponakan angkat kesayangan kakak perempuannya. Aminah sendiri masih mematung di tempat dengan berpose genit. Sejak tadi matanya hanya terfokus pada Dion yang berdiri bersama kelompoknya, memandang suami orang dengan terang-terangan tanpa malu. Kamu ngapain masih berdiri di situ? Mau jadi manekin? Tegur Areta sinis. Mata Aminah sontak melirik dan mencibir, kemudian berbalik dan berjalan tergesa-gesa dengan kesusahan menyusul Jacob. Areta lagi-lagi bergidik dan geleng-geleng kepala melihatnya, tapi matanya segera ditutup oleh Kai. Kai, ingat, kamu lagi hamil. Jangan memperhatikan orang seperti itu, ujar Kai seraya menarik istrinya segera masuk ke dalam ruangan CEO. Meninggalkan Dion, Ova, Aryo serta Bara yang masih berkumpul di depan meja kubikel Bara. Sebelumnya mereka semua memang sedang berkumpul menanyakan kabar Aryo yang baru masuk kerja, saat tiba-tiba 2 manusia planet itu datang tiba-tiba seperti jalangkung. Memangnya yang tadi itu siapa? Tanya Ova. Sebagai satu-satunya orang yang tidak mengenali laki-laki bule serta wanita cantik berpenampilan sama anehnya itu, tentunya Ova sangat penasaran. Serius kamu gak tahu, Va? Tanya Aryo balik. Ova mengangguk serius. Itu traffic light berjalan, Va, jawab Aryo. Cek, aku serius, yo. Aku serius, gak lihat rambutnya udah seperti lampu lalu lintas. Untung gak ada warna kelabunya. Coba kalau ada, jadi lagu balonku ada 5, tambah Bara. Ova yang kesal menepuk kepala Aryo serta Bara menggunakan lembaran kertas yang digulung. Cek, kalian berdua, aku serius nanya ini. Itu pamannya Reta dan Kira. Adik ibunya Reta, terang Dion, memberitahu. Tampak serius mengotak-atik komputer di meja Bara. Sedang Bara, duduk pada tepian meja di sampingnya, dan Aryo berdiri di luar meja kubikel bersama Ova. Oh, jadi dia orangnya. Ova manggut-manggut mengerti, masih sambil memukul-mukul Aryo menggunakan gulungan kertas. Aryo hanya mendengkus melihat istrinya yang tanpa sadar melakukan KDRT. Tapi yang perempuan itu siapa? Istrinya, tanya Ova. Oh, iya, dia siapa? Perasaan Mr. Jacob belum menikah, Ibu Aryo. Serius kamu gak tahu? Yuk, tanya Bara, sambil terkikik geli. Aryo lantas menoyor kepala Bara. Jangan copy paste perkataanku, geblek. Bara bersungut-sungut sambil menyugar rambutnya yang berantakan. Masa kamu gak ingat siapa dia? Memangnya siapa? Apa aku kenal? Iyalah. Siapa? Sih, tanya Ova penasaran. Si Bunga Rafflesia, fans Koko dan Kai di kampung, ujar Bara, sambil melirik Dion dan menahan tawa. Dion hanya mendelik pada Bara sekilas, kemudian kembali melihat layar komputer dengan serius. Membantu Kai dan Areta memeriksa laporan hasil penjualan produk remake yang membludak dalam sehari. Yang adu jotos bareng DAI, waktu itu, terka Aryo Bara langsung menganggukkan kepala. Serius, pekik Aryo terkesiap. Kok bisa beda gitu orangnya? Bisalah kalau di makeover sama si Jin Amrik. Gila bener, seru Aryo masih tak percaya. Pantasan dari tadi liatin Dudu terus, ujar Ova tergelak. Membekap mulut menahan tawa. Kok bisa ada di sini? Lanjutnya bertanya. Bara mengedipkan pundak, mungkin mau merasakan jurus wushu bininya Koko dan jambakan Bu Bos, ucapnya sambil terkekeh. Weleh, gak sadar apa tuh Betty Lavea masuk kandang singa, gelak Aryo.
Gak tahu aja dia kalau lagi berhadapan dengan powerpuff girl, kekeh bara. Kenapa gak sekalian sama bule nyentrik itu aja? Kayaknya mereka cocok deh, sama-sama menor dan gesreknya. Kayak Plankton dan istri komputernya. Plankton, Ova mengangkat kedua alis tak paham. Iya, Va, kan Plankton kagak pernah nyerah mau nyuri resep Tuan Crab dengan segala cara. Sama nih, si bule itu juga kagak pernah mau nyerah merebut pulse dari Miss dengan 1000 cara, ungkap Aryo. Bener, mana istri komputernya manut wae disuruh apa saja. Persis si bunga Rafflesia itu yang mau-maunya ngikutin si Jin Amrik make baju model handuk ke kantor. Itu keteknya apa gak semriwing kena angin, ya kekeh bara. Aryo semakin terkikik-kikik, plak, kembali Ova menepuk keduanya menggunakan gulungan kertas. Kalian berdua kalau bertemu selalu kumat penyakitnya, tukas Dion sambil geleng-geleng kepala. Ia segera keluar dari file yang tadi dikerjakan pada layar komputer lalu bangkit berdiri. Udah selesai, kok, mau kabur sebelum cewek gila yang tadi datang, ujar laki-laki berwajah oriental itu dengan bergidik ngeri dan geli sekaligus setiap kali membayangkan Aminah. Jangan ada yang beritahu ruanganku di mana, lanjutnya lagi. Tenang aja, kok, Nyonya Akira udah beri pengamanan berlapis padamu. Jangankan cewek, nyamuk betina aja gak ada yang bisa nemplok di pipimu, seru bara seraya menarik kursi bekas Dion dan mendudukinya. Tenang aja, nanti kusentil ginjalnya kalau berani macam-macam, terang Ova sambil menjentikkan jari dan tersenyum devil. Tiga laki-laki di hadapannya itu langsung bergidik ngeri membayangkan. Mungkin terkesan bercanda bagi orang lain yang mendengar, tapi ketiganya tak bisa menampik jika apa yang wanita gesrek itu katakan bisa jadi bukan main-main. Tiga laki-laki itu akhirnya berpisah dengan kembali ke tempat masing-masing untuk bekerja, sedangkan Ova menyusul Akira. Sementara Akira yang pergi bersama Jacob serta Aminah membawa kedua orang itu pada divisi kerja yang telah ia janjikan. Jacob pada divisi kebersihan, dan Aminah pada tim model perusahaan. Akira membawa Aminah lebih dulu ke tim stylist dan fotografer yang akan terlibat bersamanya. Memperkenalkan Aminah pada orang-orang itu, tentunya bukan sebagai model tetap, hanya model tamu sementara untuk beberapa sesi foto produk yang tidak penting, alias model numpang lewat saja. Tak lama saling berbasa-basi, Ova turut bergabung bersama mereka. Serahkan padaku, biar aku yang training model baru itu, terang Ova sambil mengerlingkan mata, dan Akira paham maksudnya, apa kamu akan tinggal di sini menjaga wanita itu, tegur Akira melihat Jacob tak beranjak sedikit pun saat ia sudah berjalan keluar pintu. Tentu saja, aku harus memastikan kalau kalian benar-benar menjadikan dia model. Anda kira aku membawanya kemari untuk apa? Jadi pajangan, memangnya aku harus kemana? Bukannya Anda juga mau kerja? Sit, umpat Jacob kesal, tapi ikut juga mengekori Akira. Membawanya kembali menuruni tiap lantai dan tiba di lantai dasar tempat sebuah ruangan. What the fuck, teriak Jacob, mengumpat dengan geram begitu dibawa masuk ke dalam ruangan yang seperti gudang baginya. Kenapa? Terlalu bagus, tanya Akira. Bagus nenek moyangmu, semprot Jacob kesal. Apa tak ada ruangan yang lebih bagus lagi dari ini? Loh, memangnya mau ruangan seperti apa? Seperti ruangan Areta. Gak sadar kalau kesepakatan masuk di sini dengan jabatan apa, bola mata biru itu lantas mendelik tak terima. Mulutnya berkomat kamit menggerutu menggunakan bahasa yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Bagaimana? Kalau tidak mau, ya silakan angkat kaki keluar dan jangan harap bisa bergabung lagi di sini, tegas Akira. Jacob mendengkus geram. Ia menatap garang Akira yang balas menatapnya tak mau kalah. Saling menatap sengit dan membara. Tak terima diperlakukan serendah itu oleh bocah ingusan, tapi demi rencana untuk menjadi parasit dalam perusahaan guna menggulingkan keponakannya sendiri dan merebut posisi tertinggi di Pulse, ia harus bersabar diperlakukan seenaknya. Pada akhirnya Jacob pasrah menerima jabatan OB daripada tidak sama sekali. It's okay, bukan masalah, ucap si bule itu, seperti orang yang sudah kehabisan akal. Kalau begitu, Anda sudah bisa langsung bekerja sekarang juga. Iya, aku juga tahu tanpa kamu bilang. Tahu, kan apa yang harus dikerjakan? Cek, jangan mendiktiku anak ingusan, anak kemarin sore saja belagu. Kamu kira aku tidak tahu apa saja yang harus aku kerja, geram Jacob, baguslah kalau begitu. Saya jadi tak perlu susah-susah menerangkan, ungkap Akira seraya berjalan membuka pintu lemari besi tempat menyimpan peralatan. Sapu, kemoceng, vakum cleaner ada di dalam lemari besi ini, kain pel ada di dalam kamar mandi sana beserta karbol wanginya, tunjuk Akira dengan senyum mengejek sebelum kemudian melenggang keluar dari ruangan. Sit, umpat Jacob sambil menendang troli cleaning service dengan kasar. Akibatnya, ember berisi setengah air berwarna kecoklatan jatuh ke lantai dan menggenang membasahi sebagian ujung sepatu mahalnya. Kesal karena hal itu, ia beralih menendang jejeran lemari besi yang tadi Akira tunjukkan. Awalnya tidak ada masalah, tapi beberapa detik kemudian pintu-pintunya terbuka sendiri dan isinya jatuh ke lantai. Lentang, pelontang, brak bruk, sapu dan kawan-kawan berhamburan di lantai. Oh my gosh, kenapa malah seperti ini, umpatnya kesekian kali sambil mencengkeram tengkuk. Bule itu sampai melompat-lompat kesal, dan apa yang ia alami itu terekam jelas oleh kamera pengintai tersembunyi yang terhubung langsung pada tablet Akira yang saat ini berada di hadapan Kai serta Areta. Kamu yakin dia gak bakalan membuat rusuh, tanya Areta. Tenang saja, aku dan Akira akan terus memantaunya. Semalam Akira sudah menyuruh orang memasang CCTV tersembunyi di tiap titik-titik buta. Kita akan tahu apa saja yang dia lakukan selama di perusahaan ini, terangkai dan ditutup dengan mengecup singkat puncak kepala istrinya. Areta mengangguk dan kembali melihat layar tablet. Kini pada tampilan CCTV di ruangan pemotretan. Menampilkan ruangan tempat Aminah ditatar oleh Ova. Bukannya menjadi model produk pakaian, Aminah malah dijadikan model kaos kaki oleh Ova. Di mana hanya kakinya yang terus dijepret menggunakan kaos kaki beraneka ragam dan motif yang ada tanpa ikut keseluruhan tubuh maupun wajahnya. Sudah tampil cetar membahana seperti model internasional, tapi sama sekali tidak tersorot kamera. Dan anehnya baru Aminah sadari. Beleguk maneh, kalian pikir teh, Minah ini bodoh dan bisa dibodoh-bodohin. Dari tadi mah yang dijepret kaki Minah doang. Memangnya Minah apaan? Protesnya, memang seperti ini awalnya, ini baru pemanasan, seru Ova. Awas kalau menipuku, ancam Aminah. Mendengkus dan lanjut menggerutu tidak jelas. Ova mengulung bibir menahan tawa dan mengabaikan ocehan wanita itu. Membiarkan wanita itu berdiri lama sambil menjulurkan kakinya ke arah sorotan cahaya sambil misuh-misuh.
Areta tersenyum geli melihatnya. Sepertinya ia punya mainan baru di kantor. Tak puas, ia mengirimkan beberapa pesan kepada Ova. Ova yang mendapat perintah langsung dari sang Maharatu, dengan penuh sukacita menjalankan. Membuat Aminah berganti pakaian terus-menerus. Menyuruhnya berpose-pose aneh, tapi kamera yang digunakan dalam keadaan off. Artinya apa yang wanita itu lakukan hanya sia-sia. Bab 232. Entah siapa yang salah. Sebetulnya jadi seorang model itu adalah cita-cita terpendam Aminah sejak dulu. Bahkan mungkin sejak masih orok. Makanya, saat Tuan Badut Amerika mengajaknya kerja sama dengan menjadikannya model dalam perusahaan tempat Kai bekerja, saat itu juga, detik itu juga, tanpa persiapan matang-matang serta pengalaman sebelumnya, dengan percaya dirinya Aminah langsung terima tanpa pikir pendek karena yang panjang hanya milik kacang panjang. Yang membuat wanita berusia 27 tahun berkulit kuning langsat dengan wajah yang sebenarnya ayu jelita jika diperhatikan menggunakan mikroskop itu semakin belingsatan adalah keberadaan laki-laki incarannya yang juga berada di kantor itu. Siapa lagi kalau bukan si Kokodion Hirawan yang tampan memesona dan mampu menggetarkan panel-panel hatinya. Walaupun sudah memiliki istri, tapi Aminah masih kukuh mempercayai getaran hatinya yang mengatakan jika laki-laki itu adalah jodoh yang Tuhan kirimkan. Jadi yang kedua pun tak masalah baginya. Kalaupun tak berhasil mendapatkan laki-laki itu, bersama Kai atau Bara juga tidak masalah. Pokoknya, Aminah akan berusaha merebut salah satu dari laki-laki berkualitas super tersebut untuk masa depan serta keturunannya nanti. Akan tetapi, sejak masuk bergabung ke dalam perusahaan besar Pels hingga seminggu sudah terlewati begitu saja, Aminah belum pernah sekalipun berkesempatan dekat dan berbicara dengan salah satu laki-laki incarannya. Jangankan dekat dan mengobrol serta saling menyapa, untuk melihat wajah mereka saja, Aminah tidak sempat. Setiap kali baru menginjakkan kaki bersama Jacob di pagi hari, ia sudah langsung diseret Ova ke ruang pemotretan. Dicecar habis-habisan oleh wanita blasteran Swiss, yang tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba sudah beralih profesi menjadi fotografer dadakan. Memerintahkan dirinya berpose nyeleneh dengan menggunakan kostum yang aneh pula dalam pemotretan anti-mainstream. Dari gaya berjinjit menggunakan jempol seperti balerina karena memakai rok tutup produk Pels, berjongkok seperti kodok dengan ekspresi mengejan, kayang di atas tumbuhan kaktus berduri, sampai salto-salto seperti akrobat di tempat sirkus. Dari mulai photoshoot bertemakan badai topan yang menggunakan properti kipas angin turbo dan membuatnya terlempar ke sana kemari saking kuatnya embusan angin yang bertiup. Pemotretan bertema banjir, di mana ia dicemplungin ke dalam kolam ikan mas di depan kantor dan disuruh berpose seperti ikan dugong, hingga pemotretan bertemakan Antartika. Di mana Aminah disuruh tengkurap di atas balok es raksasa menggunakan pakaian minim bahan produksi Pels. Coba bayangkan, apa tidak ikut membeku apem dan susunya? Tentunya, Aminah yang bebal terus melawan dan tidak terima diperlakukan seperti itu. Tapi siapa juga yang bisa melawan fotografer gila seperti Ova? Hal yang mustahil, akan menjadi mudah baginya. Apalagi kalau cuma seorang Aminah. Sayang, apa harus seperti itu? Tegur Kai saat melihat istrinya tersenyum puas melihat Aminah yang ditraining Ova dari layar tablet. Wajahnya sampai meringis tidak tega. Memangnya kenapa? Apa kamu kasihan padanya? Lirik Areta dengan tajam. Nadanya terdengar sinis. Bukan. Hanya saja, Kai menjeda dengan menggaruk-garuk kepala kebingungan. Anak orang bisa mati nanti, lanjutnya. Gak bakal sampai mati kok. Hanya dibuat setengah mati, ujar Areta. Waduh, Kai semakin menggaruk kepala. Tampak gelisah melihat wanita di dalam tampilan layar. Kenapa kamu sampai panik begitu? Apa kamu benar-benar khawatir padanya? Tanya Areta lagi dengan ketus. Matanya menyelidik menatap Kai seakan-akan Kai terdakwa pencuri pakaian dalam wanita. Justru aku khawatir padamu sayang. Kalau dia kenapa-kenapa, nanti kamu kena masalah, bujuk Kai. Terlihat Kiki dengan tatapan istrinya. Bukannya mengerti, Areta semakin dongkol melihat kecemasan Kai yang tidak beralasan. Wajah yang tadinya masam mengendur menjadi sendu. Bibirnya perlahan-lahan mengerucut dengan mata mengerjap-ngerjap sampai kemudian bulir bening menitik begitu saja. Astagfirullah, sayang, kenapa malah nangis? Kai mendadak panik melihat air mata istrinya mengucur. Kamu sudah tidak sayang denganku lagi. Kamu sudah mulai mencemaskan perempuan ondel-ondel itu. Aku gak suka. Aku gak mau kamu punya perasaan dengan perempuan lain. Aku gak mau. Gak mau, pekik Areta histeris sambil sesenggukan dalam tangis yang tidak dibuat-buat. Kai segera mengangkat istrinya dan mendudukkan ke atas pangkuan. Cuk, si cantik jangan nangis. Ya, bujuk Kai, menenangkan istrinya seperti anak kecil. Semenjak hamil, suasana hati istrinya itu memang semakin tidak terkontrol. Kadang manjanya minta ampun mengalahkan anak balita, kadang juga marah-marah tanpa sebab, bahkan saat Kai tersenyum dan tertawa menonton serial televisi yang bintangnya seorang aktris cantik pada malam hari saat sudah bersantai di apartemen, Areta buru-buru datang mematikan televisi atau mengganti salurannya. Kenapa diganti, sayang? Aku lagi nonton. Lagi seru-serunya, protes Kai saat itu. Aku gak suka kamu tertawa dengan wanita lain, ketusnya. Hah, wanita mana? Aku sedang tidak bertemu wanita sayang. Kamu lihat sendiri, tidak ada wanita aku selundupkan kemari. Sejak tadi aku duduk anteng nonton di sini, kok. Itu, bintang sinetron yang tadi. Ya ampun, masa dengan itu saja kamu cemburu? Pokoknya aku tidak suka kamu melihat wanita lain selain aku. Jangan tersenyum atau tertawa gara-gara wanita. Titik, serunya dengan mencabut kabel televisi. Seandainya mungkin mampu mengangkat benda lebar dan pipih itu, Areta sudah pasti menyingkirkannya jauh-jauh ke Neptunus sana. Bukan hanya saat menonton televisi, bahkan saat Kai terlihat membuka media sosial dari layar ponsel dan terdengar suara seorang wanita, Areta langsung menyambar ponselnya dan menyitanya. Satu-satunya yang diperbolehkan oleh Areta ialah saat Kai ingin menonton Liga Sepak Bola. Soalnya pemainnya sudah pasti laki-laki semua. Selain hobi marah-marah tidak jelas seperti itu, Areta juga jadi sensitif luar biasa, sampai menangis kejar hanya karena hal-hal sepele. Seperti saat Kai tidak mengajaknya mandi bersama, saat Kai tidak menatap matanya ketika sedang berbicara, saat Kai tidak langsung menjawab pertanyaannya, dan saat Kai lupa memberi kecupan selamat tidur. Areta akan menangis sepanjang malam sampai subuh. Dan kini, Kai tidak tahu wanita itu akan menangis berapa lama. Semoga saja tidak sampai rambutnya beruban.
Baiklah, lakukan sesukamu. Aku tidak akan ikut campur. Mau kamu dan Ova gantung Aminah di puncak Monas atau di puncak patung selamat datang di bundaran HI, aku tidak akan peduli, terangkai. Tangis Aretha seketika terhenti, bahkan air mata yang baru akan keluar lagi masuk kembali. Benar begitu, tanya Aretha berbinar-binar. Dengan wajah masam, Kai mengangguk. Sekarang, diamlah. Kamu terlihat jelek kalau menangis. Senyum Aretha terkulum. Ia menyeka air mata yang tersisa di pipi dan merebahkan kepala dengan manja pada dada Kai. Aku hanya mau membalas semua perlakuannya padamu dulu. Apa yang dia alami saat ini, tidak seberapa dengan apa yang dia lakukan dulu. Mendengarnya saja, hatiku merasa panas dan terus mengingatnya sampai sekarang. Mungkin kamu sudah melupakan dan memaafkannya, tapi tidak bagiku. Pokoknya semua orang yang dulu pernah berbuat buruk padamu akan aku balas. Sayang, dendam tidak akan menyelesaikan semuanya. Menyimpan dendam hanya akan membuat hati kita lelah dan tidak fokus pada kebahagiaan yang saat ini kita tengah rasakan. Lupakan apa yang kamu dengar, dan fokus saja pada kita. Keluarga kecil kita. Aretha lantas menarik kepala dan menatap keseluruhan wajah Kai. Tangannya terangkat menangkuk pipi laki-laki itu. Baiklah, aku akan mendengarkan perintahmu. Tapi untuk yang satu ini pengecualian. Selagi di hatinya masih ingin mengusik dan mengganggumu dariku, tidak akan pernah ada rasa belas kasihku padanya. Aku akan membuatnya benar-benar jera sampai tidak berani lagi menunjukkan batang hidungnya di depan kita. Kamu mengerti, kan? Kai menatap manik mata coklat Aretha sekian detik lamanya sebelum akhirnya pelan menganggukkan kepala. Kedua sudut bibir Aretha tertarik perlahan hingga senyumannya terbit menghiasi wajah lalu kembali mengambil tablet dan melihat tingkah Aminah dari dalam benda tersebut. Kai menghela napas panjang dan geleng-geleng kepala melihatnya. Bagaimanapun Aminah yang terkenal dengan perangai buruk itu masih satu kampung, dan masih ada hubungan kekeluargaan dengannya. Ya, sepupu dari sepupunya anak kemenakan sepupu Eyang Kemal menikah dengan tante dari tante sepupunya istri dari saudara ibunya Aminah. Pusing, sama, autor juga. Karena itu Kai hanya bisa berdoa dalam hati agar Aminah tidak kenapa-kenapa. Pasalnya, saat ini wanita itu sedang melakukan pemotretan yang super anti-mainstream. Bertemakan angel di mana ia diikat oleh sebuah tali, digantung dari atap langit-langit dan melayang-layang di udara. Gila, apa ada pemotretan seperti ini? Teriak Aminah di atas sana dengan kaki dan tangan bergerak-gerak seperti burung kesurupan, dan Ova menjepret semua momen terlucu. Apa? Mau lebih tinggi lagi, balas Ova dari balik lensa kamera sambil memerintah kru semakin menarik talinya. Teriakan Aminah ikut semakin kencang. Bukannya terlihat seperti angel, Aminah malah menyaingi Mbak Kunti. Apalagi suara cemprengnya yang menjerit histeris terdengar melengking-lengking. Ada yang tertawa, tapi ada juga yang meringis melihatnya. Maneh kehet, bangsat, podol, kunyuk, bagong, anjing segala umpatan kasar Aminah lontarkan dari atas sana. Bahasa dari mana itu? Kamu bilang apa? Aku gak ngerti. Apa mau lebih tinggi lagi? Tanya Ova seraya mendongakkan kepala. Turunkan aku perempuan gila. Oh, minta turun. Astaga, gak jelas sih tadi kamu bilang apa? Terang Ova sambil menahan tawa kuat-kuat. Ia lantas memberi isyarat pada salah seorang kru menurunkan Aminah dan sebuah isyarat lagi pada kru lainnya. Kru itu lantas segera bergerak mendorong sebuah box besar tepat di bawah Aminah lalu membuka penutupnya. Spontan saja Aminah berteriak lantang dengan bola mata melebar penuh ketika menunduk dan melihat sesuatu yang menyeramkan di bawah sana. Brengsek, naik, naik, teriaknya dengan mengungkung kaki meringkuk naik begitu semakin dekat ke bawah. Kamu ini pelin-pelan, iya, katamu tadi mau turun, sekarang malah minta naik. Yang benar yang mana? Tanya Ova disertai senyum geli. Singkirkan hewan jelek itu, teriak Aminah, geli dan ngeri melihat hewan bertubuh panjang dan saling merayap dalam box tepat di bawah kakinya. Yang mana kamu bilang jelek? Ya, ular-ular itu, bodoh. Astaga, itu semua anak-anak adopsiku. Mereka hanya mau menyapamu. Dasar perempuan jurik, kamu mau membunuh Mina. Astaga, mereka itu anak-anak yang sopan. Tidak galak kok, paling gigit sedikit saja. Gak bakal langsung mati juga kena bisanya, paling cuma lumpuh sementara, terang Ova santai. Aminah semakin merinding disko dengan berkeringat dingin, bergelantungan seperti jemuran basah. Melihat wajahnya yang sudah sangat pucat pasi seperti mayat hidup, Ova akhirnya menyuruh seorang kru menarik box itu kembali dan menurunkan Aminah. Begitu kakinya menapak lantai, Aminah langsung membuka pengait besi pada bagian kiri kanan pinggangnya dan langsung berlari melenggang pergi dengan sangat tergesa-gesa seperti dikejar anjing. Terus berlari mencari seseorang ke seluruh penjuru. Sampai kemudian menemukan orang yang dicari tengah serius mengepel lantai basah. Terlihat berbanding terbalik dengan penampilan dirinya yang super duper wow menggunakan setelan jas lengkap. Bahkan saat ini menggunakan jas jenis three-piece suits, yang terdiri dari celana panjang, rompi, dan luaran jaket plus berwarna ngejreng yang tak pernah ketinggalan. Wow, wow, jangan lari kemari. Lantainya masih basah, teriak Jacob memperingati. Akan tetapi, Aminah yang sudah terlanjur berlari dengan kekuatan penuh, terlambat ngerem. Kakinya menginjak lantai basah yang licinnya seperti perosotan di waterbomb, membuatnya terpeleset jatuh tersungkur hingga meluncur bebas ke depan dan menubruk Jacob yang berdiri di hadapannya. Otomatis Aminah mengajak Jacob jatuh bersama-sama. Yang lebih parah, Jacob ikut menyerempet ember berisi air perasan kain pel saat terjatuh dan membasahi tubuh keduanya. What the hell? Teriak Jacob geram. Harusnya aku yang marah badut Amerika, balas Aminah tidak mau kalah. Dasar ondel-ondel kampung, bully sialan, bitch, belekok. Keduanya saling menatap kesal dengan napas masing-masing memburu seirama, sebelum kemudian saling menjambak dan berguling-guling di lantai yang basah. Bab 233. Kelakuan Aminah. Sudah Mina bilang, Mina tidak mau lagi dikerjain sama mereka, terutama perempuan setengah bule yang tinggi kurus kayak pohon bambu itu, pekik Aminah nyaring. Suaranya menggelegar memantul ke seluruh ruangan apartemen berukuran kurang lebih 30 meter persegi dengan 2 kamar di dalamnya. Kamar utama menjadi milik Jacob, sedangkan kamar satunya lagi ditempati oleh Mina sementara waktu. Sebenarnya, Jacob ingin menyewakan apartemen studio minimalis dengan 1 kamar untuk Aminah, karena tak ingin direcoki oleh makhluk yang bernama wanita. Akan tetapi wanita itu malah takut sendiri di tempat asing. Akhirnya Jacob mengalah. Dipikir-pikir juga, ia jadi bisa berhemat. Jadilah mereka berdua untuk sementara tinggal bersama pada apartemen milik Jacob, sebuah bangunan hunian dengan klasifikasi high-rise apartment.
Tidak mewah dan eksklusif seperti apartemen milik Areta maupun Akira, tapi cukup terbilang mahal untuk dikocek oleh kalangan menengah ke bawah. Terdiri dari 12 lantai dengan pemandangan langsung ke pusat kota Jakarta yang hiruk-pikuk. Penuh keramaian serta kepadatan lalu lintas di bawah sana. Dinding-dinding kaca dengan tirai-tirai putih tipis yang tersingkap ke masing-masing sisi memperlihatkan suasana pagi hari yang cerah dan terang benderang dengan sinar matahari yang menembus masuk menerangi keseluruhan ruangan apartemen tersebut. Di depan dinding kaca itu, Aminah terduduk pada sofa dengan wajah masam bukan main. Terlihat emosi dengan napas tersengal-sengal memburu. Kedua alisnya mengerut, bola matanya mendelik tajam, dan bibirnya menyempit mengerucut. Anehnya, satu jarinya terangkat mengupil dengan serius. Sementara Jacob berjalan hilir mudik di depan Aminah dengan dongkol. Awalnya wanita berkulit kuning langsat itu masih berusaha bertahan demi rencana dan tujuan untuk mendapatkan hasil seperti yang Jacob janjikan. Namun, bukannya dekat dengan laki-laki idamannya, Aminah malah menjadi mainan di sana. Selama seminggu penuh, rasanya dia semakin dijadikan bulan-bulanan mereka. Puncaknya adalah kemarin itu, saat digantung di udara dengan seenaknya seperti layangan. Untung tidak putus, karena memang dia bukan layangan putus. Belum lagi, ia menjadi tontonan satu kantor akibat bergelut dan guling-gulingan bersama Jacob si bule nyentrik. Basah-basahan dan terpaksa langsung pulang saat itu juga, karena itu, pagi ini Aminah sudah menolak keras ajakan Jacob untuk kembali ke kantor yang dicapnya terkutuk itu. What you say? Bola mata biru Jacob melotot menatap Aminah. Kamu mau menyerah begitu saja? Are you stupid? Bentak Jacob. Hei, belegut maneh, cucunguk, sudah 1 minggu kita di kantor itu, tapi apa yang Mina dapatkan? Mina hanya dikerjain abis-abisan. Itu karena kamu terlalu menurut. Mana nyalimu? Kupikir kamu mau balas dendam. Katamu, kamu mau menjemput masa depan. Mana? Baru begitu sudah menyerah. Dasar mental kerupuk. Enak saja ngatain Mina kerupuk. Kamu tuh yang kayak remahan rengginang. Kirain punya rencana hebat, gak tahunya malah jadi tukang bersih-bersih. Kalau mau jadi tukang bersih-bersih teh gak usah jauh-jauh ke kantor. Di rumah juga bisa, cerocos Aminah. Stupid, itu namanya taktik. Kamu orang kampung gak paham dengan itu. Aminah mendelik kesal. Jarinya kembali mengupil dengan serius. Jacob merengut jijik melihatnya. Ia sampai mundur menjaga jarak di depan wanita itu. Hey, bitch, listen to me. Sistem cumi. Naon eta, nama taktiknya. Kening Aminah mengerut tak paham. Jacob jadi mengeram kesal. Emosinya naik ke ubun-ubun. Kedua tangannya sampai mengepal menahan diri. Andaikan Aminah bukan wanita, tentunya sudah habis dipukulinya. Goblok, percuma bicara denganmu. Otakmu tidak sampai ke sana. Memangnya otak Mina mau dibawa kemana? Kembali Jacob menggeram. Ia sampai menekan tengkuknya yang terasa kaku. Sepertinya sia-sia bicara dengan wanita itu. Dia tidak paham dengan bahasa tingkat tinggi. Pokoknya kamu harus kembali ke kantor itu. Aku tidak mau tahu. Aku sudah mengeluarkan uang banyak untukmu. Mengubahmu jadi cantik dan sempurna sampai membelikan banyak pakaian mahal. Terserah bagaimana caranya. Aku mau kamu buat kegaduhan. Kacaukan mereka dengan menggoda para suami-suami mereka. Pecahkan konsentrasi mereka, terutama si Reta itu dengan tetanggamu. Mengerti? Iya, Mina teh ngerti. Akang Reza dengan nenek lampir itu kan. Kamu yang nenek lampir. Cih, kamu yang aki-aki lampir, balas Aminah. Jacob memutar bola mata. Melawan wanita sungguh sangat menguras emosi. Sekarang ganti baju. Dandan yang super duper cantik dan seksi lalu ikut ke kantor, perintah Jacob tegas tapi belibet. Aminah mendengkus dan bangkit berdiri. Gak usah ganti baju, gini aja Aminah udah cetar membahenol. Sampai di sana juga mak ular itu bakal ganti baju Mina dengan yang aneh-aneh. Bola mata berwarna biru milik Jacob spontan bergerak memindai penampilan Aminah yang memang sudah rapi dan terhenti pada tangannya. Kalau begitu cuci tanganmu bersih-bersih, seru Jacob dengan ekspresi jijik dan bergidik geli. Pukul 10 pagi, keduanya baru tiba di Pels. Dasarnya memang tebal muka atau memang urat malunya sudah putus. Jacob dan Aminah kembali masuk kantor seperti hari-hari biasanya seakan tidak terjadi apa-apa. Padahal, kemarin keduanya cukup membuat kehebohan, bahkan keduanya mengabaikan segelintir karyawan yang berbisik-bisik tetangga saat berpapasan atau melewati mereka. Masih dengan penampilan hebring, berjalan penuh percaya diri memasuki lobi kantor. Biasanya, Ova sudah berdiri menunggu Aminah di lobi sejak pagi-pagi sekali. Tapi karena hari sudah merangkak siang, tentunya wanita itu sudah tak ada di sana. Jacob dan Aminah pun langsung naik ke lantai atas dan menemukan suasana kantor sedang sibuk-sibuknya. Kai serta Bara, orang yang juga menjadi incaran Aminah itu terlihat sangat sibuk hilir mudik di lantai ruangannya. Melihat Aminah kembali datang dari balik dinding kaca, tentunya mengejutkan Areta serta Akira dan Ova yang sedang berkumpul di ruangan CEO. Fa, katamu dia udah kapok datang, tanya Areta, terheran-heran melihat Aminah yang masih bisa tersenyum genit pada suaminya dan Bara di luar sana. Iya, kupikir begitu. Gila, besar juga nyalinya. Sudah seminggu loh, aku siksa, seru Ova tak percaya. Sepertinya cara-cara ekstrim belum bisa membuat wanita itu kendor. Itu karena ambisinya juga besar, jadi semua yang kamu lakukan mental dengannya. Apalagi, ada paman Jacob yang menghasutnya. Pastilah dia jadi berani seperti itu, walau otaknya kosong melompong, ungkap Akira. Memang dasar aja dia gak punya rasa dan urat malu. Dasar pungguk merindukan rembulan, perempuan gatel. Enak saja mau mengincar suami orang. Areta mendengkus kesal seraya bangkit berdiri. Mau apa? Tanya Akira. Mau apa lagi? Tanya Areta balik. Akira geleng-geleng kepala dan menarik adiknya itu untuk duduk kembali. Kalem, jangan barbar dulu. Menghadapi perempuan seperti itu tidak perlu menggunakan cara kasar. Tapi aku gregetan, Ki. Akira menyeringai. Mereka berdua itu memang sengaja berusaha menarik perhatian orang-orang. Kalau kamu terpancing, Jacob jadi senang. Karena itu yang dia harapkan bukan? Benar, Ibu Ova, membenarkan. Tenang saja, kita semua akan buat mereka tidak mendapatkan hal itu, ungkap Akira seraya bangkit berdiri. Fa, ikut aku. Oke, Ki, saut Ova mengikut, aku, tanya Areta. Kamu diam duduk tenang saja di situ. Giliran aku yang menghadapinya sekarang. Lagi pula, dia itu lebih mengincar suamiku, ungkap Akira. Areta hanya bisa mengangguk dan melihat Akira dan Ova beranjak keluar dari tempatnya.
Ova membawa Aminah ke ruangan Akira, sementara Akira tampak berbicara dengan Jacob. Hari itu, Aminah tak dibawa ke ruang pemotretan. Ia dibiarkan berkeliaran sesuka hati di kantor, sementara Jacob seperti biasa, kembali mengerjakan tugasnya sambil diam-diam mengumpulkan informasi untuk menjatuhkan Aretha. Hanya saja, semakin bule itu berusaha, semakin ia jauh dari rencananya. Kai tak pernah memberinya celah dan selalu punya cara untuk mengerjai si bule itu. Buktinya, saat Jacob hendak diam-diam mencuri lihat informasi perusahaan, Kai memergokinya dan meminta Jacob untuk memperbaiki mesin print sekaligus fotokopi yang selalu bermasalah. Bodohnya, Jacob yang penasaran dengan cara kerja mesin itu jadi fokus di sana sampai berjam-jam lamanya dan berhenti saat tinta menyemprotnya. Bukan hanya itu, bergantian para tim Avengers memerintahkannya membuat kopi hanya untuk membuang-buang waktu. Mengepel lantai yang ketumpahan kopi, membuang sampah yang menumpuk, juga segala macam lainnya yang membuat Jacob malah terlihat seperti office boy sungguhan. Sedangkan Aminah yang berkeliaran berusaha menggoda Kai dan Bara, sampai menyusuri tiap lantai mencari keberadaan Dion dan mendatanginya ke ruangan. Jelas hal itu membuat Dion kiki setengah mati dan lebih memilih naik bergabung di ruangan istrinya. Tak ingin sama sekali berduaan dengan ondel-ondel itu. Namun, bukan Aminah namanya jika langsung melempeng. Ia malah semakin menjadi-jadi menggoda para laki-laki tersebut. Berjalan hilir mudik dengan centil bak model yang berjalan di atas catwalk di depan mereka semua yang tengah serius bekerja. Membawakan minum, membuatkan kopi, jus, sampai ikut duduk bergabung. Tapi tak sekalipun dari mereka yang menegur atau sekedar meliriknya. Saat Aminah sengaja bernyanyi sampai jadi konser di depan meja kubikel para staf, semuanya kompak memakai headset. Bahkan saat Aminah pura-pura jatuh pingsan ke lantai, ia malah dilewat-lewati begitu saja seperti tak terlihat, jangankan Kai, Bara serta Dion, para staf saja tidak ada yang bergerak membantunya. Akhirnya, dengan perasaan gondok, kesal dan jengkel, Aminah bangun sendiri dari pingsan pura-puranya. Dan itu tidak terjadi pada hari itu, tapi berlanjut ke hari-hari berikutnya. Aminah sama sekali tak dianggap kehadirannya sama sekali. Malah ia disuguhkan oleh pemandangan romantis dari masing-masing pasangan itu, yang selalu saling merangkul mesra berjalan di depan matanya. Bahkan Bara yang masih berstatus suami tidak jelas itu seakan tutup mata padanya yang jelas-jelas jauh lebih cantik dari istrinya yang masih bocah. Hei, apa matamu buta? Tidak lihat kalau aku jauh lebih sempurna dari istrimu? Lihat baik-baik, dari segi tubuh saja, Mina jauh lebih montok. Dada Mina besar, pinggul dan pantat Mina juga bahenol. Mina teh wanita dewasa, jauh dari istrimu yang masih kicik itu, cerocos Aminah yang sudah berang melihat Bara menganggapnya seperti udara yang tak terlihat. Padahal ia sudah susah payah mengekori laki-laki itu kemana-mana. Bara yang sudah tidak bisa menahan kejulitannya, akhirnya membuka mulut. Bak, lagi ngiklangin diri, ngiklan. Sampai mempromosikan diri tadi. Segitu gak lakunya sampai harus seperti itu. Kenapa gak sekalian beberkan berapa ukuran pakaian dalam serta bentuk isi-isinya? Bara berucap sambil melirik bagian dada Aminah yang menyembul dari balik pakaian. Sontak Aminah menutupi dengan kedua tangan. Gak sopan kamu. Yang mancing siapa? Yang duluan tidak sopan sama diri sendiri siapa? Hei, Mbak, aku bilangin ya, kalau mau disopanin sama orang lain, mulailah dengan diri sendiri. Berpakaian seperti ini dan menggoda suami orang akan membuatmu seperti wanita murahan. Laki-laki baik tidak pernah akan tergoda dengan wanita model seperti dirimu. Jadi jika ingin mendapatkan jodoh yang baik seperti yang kamu harapkan, mulailah dengan menjaga kelakuanmu sendiri, terang Bara, menatap Aminah serius sebelum kemudian beranjak pergi meninggalkannya. Aminah terpaku dengan perasaan kacau. Hatinya bergejolak luar biasa mendengar perkataan Bara yang walau terdengar tenang, tapi menusuk langsung ke hati. Bab 234. Perlawanan Aretha. Brengsek. Aminah menggeram marah dan melepaskan emosinya di dalam toilet wanita. Bukan di toilet pria, karena Aminah tetaplah masih perawan desa yang polos-polos blow on. Untungnya toilet saat ini sedang sepi karena beberapa karyawan di lantai tersebut banyak yang sedang istirahat dan turun ke kantin di lantai bawah. Jadinya, Aminah bebas mengeksplorasi emosi dengan berteriak-teriak mengumpat. Segala umpatan kasar sampai menyebutkan seluruh isi kebun binatang meluncur bebas dari bibir tipisnya yang sebenarnya sudah merah muda alami. Hanya saja seperti tak puas, tetap dipoles dengan lipstik merah pekat agar bibirnya terlihat lebih sensual menggoda. Sayangnya, selera 4 serangkai bukan yang seperti itu, jadi bukannya tergoda, mereka jadi ilfil melihat Aminah. Padahal sebelum-sebelumnya, semua laki-laki sangat mengeluh-elukan kecantikan Aminah. Sampai pemuda-pemuda dari kampung sekitar berbondong-bondong dan saling bersaing untuk merebut perhatian dan cintanya. Tak ada satupun laki-laki yang luput dari keindahan yang Tuhan ciptakan di wajah Aminah. Beberapa di antara mereka rela menjual sawah dan ladang, bahkan ada yang menyanggupi membangunkan rumah dalam jangka semalam seperti kisah Roro Jonggrang jika sang bunga desa bersedia dipersunting menjadi istri. Hal itu jelas membuat Aminah semakin besar kepala dan menginginkan hal lebih. Menginginkan laki-laki tampan, mapan dengan kriteria sempurna menurut versinya. Seperti Kai, Dion ataupun Bara. Dan begitu mendapatkan penolakan yang sangat kasar secara terang-terangan disertai hinaan dari laki-laki untuk pertama kalinya, membuat impian Aminah langsung terjun bebas sampai tak bisa berkata-kata selain hanya terus mengumpat kasar. Laki-laki sialan, bodoh, dasar belegu, sok kecakepan. Memangnya siapa juga atuh yang mau sama cowok mulut ember kayak kamu, umpatnya sampai terdengar menggema dan memantul-mantul di penjuru ruangan toilet. Setelah puas berteriak melampiaskan luapan amarah, Aminah lanjut membanting pintu bilik toilet dan masuk duduk di atas kloset. Sekujur tubuhnya tampak bergetar akibat luapan amarah. Sepertinya ia sangat terguncang dengan perkataan Bara. Harga dirinya benar-benar terluka. Ia merasa speechless, atau mungkin syok lebih tepatnya. Perasaan sakit yang tak pernah dirasakan sebelumnya, kini menggerogoti hati kecilnya. Ia mengurung diri cukup lama di dalam sana dengan terisak dalam diam. Matanya terlihat sedikit sembab saat keluar dari persembunyian dan mendapati Akira sedang berdiri di depan meja wastafel sambil mencuci tangan di bawah kucuran air. Aminah mengabaikan keberadaan Akira dengan langsung melewati wanita keturunan Jepang itu, tapi teguran Akira menghentikan langkahnya. Ada apa? Tanya Aminah tanpa berbalik. Bisa bicara sebentar. Aminah mengembuskan napas kasar lalu berbalik dan menghampiri Akira dengan berdiri tidak jauh di sampingnya. Menunduk sambil membuka keran air pada wastafel berbentuk kotak berbahan porselen di depannya.
Mau bicara apa? Tanya Aminah ketus tanpa mau melihat Akira yang melihatnya melalui pantulan cermin lebar di hadapan mereka. Akira tak menjawab, ia malah menyodorkan sebungkus tisu kecil ke depan Aminah. Aminah hanya melirik benda itu. Mina teh tidak butuh tolaknya. Makeupmu berantakan, ucap Akira. Aminah lantas mengangkat pandangan dan melihat tampilan wajah. Tampak riasan mata berwarna hitam melebar di sekitar matanya. Ia kembali menunduk dan memilih membasuh wajah dengan air. Kamu cantik, ucap Akira lagi. Aminah sedikit terkejut mendengar pujian itu. Ia mengangkat wajah lalu melirik Akira lewat pantulan cermin. Akira tampak tersenyum dengan ramah. Terlihat sangat dewasa dan cantik dengan ciri khas kulit putihnya. Baru sadar kalau Mina cantik, balas Aminah besar kepala. Ia melempar pandang dengan menunduk kembali dan melihat tisu yang tadi Akira sodorkan tergeletak di meja wastafel. Tanpa malu, ia mengambil tisu itu dan menggunakannya menyeka sisa air di wajah. Kamu punya banyak potensial jika dikembangkan dengan baik, lanjut Akira. Sayangnya, kamu memilih cara yang salah, tambahnya, masih memandang lekat keseluruhan penampakan Aminah dari pantulan cermin. Aminah memutar bola mata. Kamu tidak berhak menilai cara Mina salah atau tidak. Aku berhak jika apa yang kamu incar itu adalah milikku, ungkap Akira dengan tenang. Aminah tertawa sumbang. Menjadi istrinya bukan berarti kamu memilikinya. Dia milik dirinya sendiri. Wow, konsep pemikiran yang sangat naif. Belajar di sekte mana kamu? Atau mungkin kamu terlalu lama berkutat dengan tumbuh-tumbuhan, makanya otakmu jadi berkarat. Kamu, Aminah mendesis marah. Matanya melotot penuh melihat Akira, sementara kedua tangannya mengepal kuat seperti ingin menyerang. Kenapa? Tidak terima. Mau melawan? Atau mau memukulku? Coba saja pukul kalau tidak mau mati konyol. Kamu kira Mina teh tidak berani? Kalau begitu, ayo pukul, tantang Akira. Tanpa pikir pendek, kedua tangan Aminah serta-merta terayun ingin menjambak rambut Akira, tapi belum sempat menyentuh ujung rambut wanita itu, tangannya sudah ditangkap dan dilipat ke belakang dengan tubuh yang tiba-tiba sudah berbalik memunggungi. Au, au, sakit, sakit, pekik Aminah kesakitan. Akira melepaskan Aminah dan mendorongnya kasar. Bukannya kapok, Aminah yang tak mau kalah mengayunkan kaki ingin menendang Akira, tapi malah ia yang jatuh tersungkur ke lantai karena Akira lebih lincah menendang kaki satunya yang berdiri menumpu tubuh. Aduh, Aminah meringis terduduk di lantai sambil mengusap pantatnya yang terbentur keras di permukaan lantai yang keras. Akira menjulurkan tangannya ke depan ingin membantu Aminah berdiri, tapi Aminah menepis dan berusaha bangkit berdiri sendiri. Kamu teh perempuan jadi-jadian, tanya Aminah spontan, sambil memandangi keseluruhan penampilan Akira penuh selidik. Tidak percaya dengan tenaganya yang sangat kuat seperti tenaga laki-laki. Kenapa? Tak bisa melawanku? Akira tertawa kecil. Asal kamu tahu, aku adalah atlet wushu yang sudah terbiasa melawan 10 orang laki-laki sekaligus. Melawanmu bukan hal yang sulit, aku bisa saja mematahkan semua tulang-tulangmu dalam sekejap, hanya saja aku masih mau bicara dengan cara baik-baik tanpa kekerasan. Jadi kamu mengancam Mina, terserah kamu mau menanggapinya bagaimana, terang Akira sambil kembali menghadap ke depan cermin dan mencuci tangan bekas menyentuh Aminah. Aku hanya mengingatkan, kamu tidak akan mampu melawan kami. Aku harap kamu bisa berpikir lebih jernih lagi dan tidak asal mengikuti perintah Jacob. Entah apa yang bule itu janjikan padamu, tapi yang jelas kamu saat ini berdiri di pihak yang salah. Dia itu hanya memanfaatkanmu untuk kepentingannya. Sadarlah, terang Akira dengan tegas dan lantang, kemudian beranjak keluar meninggalkan Aminah yang berdiri termangu. Oh, kenapa semua orang di sini teh pada brengsek dan ngeselin, umpatnya berteriak sebelum akhirnya ikut beranjak keluar dan langsung mengarah ke lift. Terburu-buru berlari melihat pintu lift yang baru akan menutup, tapi terbuka kembali untuknya. Kenapa berdiri di situ? Tak jadi masuk, tegur Ova, yang ternyata ada di dalam sana. Mata Aminah mengedar menyelidik ke sekitar Ova. Tenang saja, anak-anakku tak ada di sini, ujar Ova, paham akan apa yang Aminah takutkan. Aminah mendengkus, tapi akhirnya ikut masuk bergabung tanpa berkata apa-apa. Kamu punya mental yang kuat ternyata, ucap Ova lagi setelah 5 detik membiarkan keadaan hening sesaat. Kamu pikir Mina teh tidak sadar dikerjain. Tapi bodohnya, kamu menerimanya dengan pasrah, balas Ova, menahan senyum. Aminah hanya mencibik tak membalas, antara malas atau takut melawan wanita gila itu. Apa yang kamu incar di sini? Tanya Ova lagi. Bukan urusanmu. Mina teh tidak berurusan apapun denganmu. Ova tertawa ringan. Apapun yang kamu lakukan dengan niat merusak, juga adalah urusanku. Memangnya kamu siapa? Kata si bule teh kamu cuma desainer sampingan di sini. Sok mau ikut campur. Apa kamu mengincar Dion? Karyawan paling tampan di sini, tembak Ova langsung. Iya, memangnya kenapa? Masalah buatmu. Tawa Ova semakin renyah terdengar. Ingin rasanya menggeplak dan menyentil otak minus wanita itu, tapi Ova hanya geleng-geleng kepala. Astaga, Dion itu adikku. Dasar perempuan gendeng, kamu mengatai Mina gendeng. Salah, ya, apa harus wanita jalang? Bola mata Aminah melebar, tangannya spontan terangkat ingin menamparkan Ova, tapi lebih dulu dicekal dengan kasar. Sakit, sakit, pekik Aminah. Apa? Tidak sakit. Ova semakin mencengkeram tangan Aminah hingga memerah dan baru melepaskan saat perempuan itu sudah sangat kesakitan. Asal kamu tahu, apapun yang kamu lakukan pada Dion, tidak akan menarik perhatiannya. Sekalipun kamu telanjang bulat dan joget-joget di depan matanya, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Karena dia sudah cinta mati pada istrinya, ungkap Ova. Hati manusia bisa berubah kapan saja, balas Aminah masih saja kekeh dengan tidak tahu malu. Kamu mau tahu bagaimana Dion bertemu dengan Akira? Ova menjeda perkataan dengan menatap lekat Aminah lalu menjawab pertanyaannya sendiri. Mereka itu sudah saling mengenal sejak masih remaja dan terpisah hingga usia mereka sama-sama dewasa. Tapi tahu tidak, Dion itu sama sekali tidak bisa melupakan Akira dan terus gigih mengejarnya. Dan yang paling harus kamu tahu, Dion sampai menjebak Akira agar bisa menikah dengannya, terangnya. Sampai di sini sudah jelas bukan, bagaimana kegilaan Dion pada Akira. Ting suara pintu lift yang terbuka menjeda perkataan Ova. Wanita tinggi dan langsing itu menepuk pundak Aminah pelan. Jadi, sadarlah sebelum terlambat dan malu lebih jauh lagi. Perempuan tidak jelas seperti dirimu tidak akan mampu menarik secuil pun perhatian adikku, seru Ova sebelum kemudian beranjak keluar dari dalam lift. Kembali Aminah termangu, untuk kesekian kalinya. Hatinya semakin panas membara seperti terbakar. Bukan lagi hancur berkeping-keping, tapi sudah hangus, gosong menjadi serpihan abu.
Sebelum pintu lift menutup, Aminah lekas melesatkan tubuh keluar. Emosi yang bergemuruh dalam hati menuntun langkah wanita itu berjalan tergesa-gesa tanpa arah dan tujuan. Terus saja melangkah menyusuri koridor-koridor kantor yang panjang dengan langkah tertatih-tatih karena memaksakan kaki berjalan menggunakan hak tinggi. Aw, benda sialan apa ini? Aminah melepaskan stiletto yang mengganggu dari kaki dan melemparnya jauh-jauh, kemudian lanjut berjalan seperti orang linglung. Tepat akan berbelok ke arah lobi, dari arah pintu utama gedung, ia melihat Kai serta Aretha berjalan masuk. Buru-buru Aminah menarik diri bersembunyi di balik dinding dan mengintip jauh ke depan. Netra Aminah terpaku, menyaksikan bagaimana Kai begitu menyayangi istrinya. Berjalan sambil memegangi pinggang wanita miliknya dengan erat dan sesekali saling melempar tawa. Bahkan wanita yang bersamanya itu tak ragu untuk mencium pipi Kai di tempat umum. Kemesraan keduanya terlihat tidak dibuat-buat. Sepertinya kebahagiaan sudah mereka miliki. Hati Aminah semakin nyeri tak terperi. Laki-laki yang dulu dicemooh, dicaci maki, dihujat habis-habisan, sampai dikasari, ternyata bisa sebersinar seperti sekarang ini. Matanya sampai tak berkedip melihat ketampanan Kai sekarang yang membuatnya menyesal berjuta-juta kali lipat. Seandainya dulu Mina tak pernah menghinanya, tak pernah merundungnya, tak pernah menolaknya habis-habisan, mungkin sekarang yang ada di pelukan hangat laki-laki itu adalah Mina. Aminah menghela napas panjang dan berat. Ia tidak sadar, jika berkat istrinya lah yang membuat Kai jadi bersinar seperti itu. Ia segera menggelengkan kepala, menepis semua pikiran serta rasa sakit hati dan membangkitkan semangat kembali. Tidak, aku masih punya kesempatan. Si bule pasti akan membantuku. Lagi pula Kang Reza tidak sama dengan yang lainnya, Akang orang yang lembut dan tidak tegaan. Aminah mengesampingkan akal logika dan segera membuntuti Kai serta istrinya. Jacob yang melihat hal itu dari kejauhan, ikut membuntuti Aminah dari belakang. Kai dan Aretha terlihat saling melepas rangkulan. Aretha beranjak masuk lebih dulu ke dalam lift, sementara Kai lanjut berjalan menuju bagian produksi, terlihat Aryo melambai padanya dari jauh. Segera Aminah berlari menyusul Kai. Kang Reza, teriak Aminah memanggil. Langkah Kai terhenti dan berbalik melihat Aminah. Aminah tentu saja langsung semeringah melihat Kai yang akhirnya mendengar panggilan dan menganggapnya ada, tanpa sungkan-sungkan langsung berlari dan menghambur memeluk Kai. Kunaon atuh, Mina, tanya Kai terkejut. Dikiranya Aminah kenapa-kenapa. Kang, nikahin Mina. Mina rela jadi yang kedua. Mina berjinjit dan berusaha mencium bibir Kai. Bukannya disambut oleh Kai, wanita itu malah terdorong ke belakang dan jatuh ke lantai. Kang Reza, tanya Mina terkejut. Akang kasar sama Mina. Mina, cukup, kembali ke kampung dan jangan buat malu di sini. Akang, Mina teh suka sama Akang. Mina teh cinta. Sadar, Mina, aku sudah punya istri, dan insya Allah akan jadi satu-satunya wanita yang aku cintai seumur hidup. Camkan itu baik-baik, sekarang pulanglah, sebelum aku berbuat lebih kasar padamu, tegas Kai lalu berbalik. Ada apa? Kai tanya Aryo yang datang menghampiri. Ada wanita sinting yang mau menggoda suami orang, ujar Kai dengan volume suara yang sengaja dibesarkan dan jelas terdengar ke telinga Aminah. Aryo melihat Aminah dengan seringai mengejek, sebelum akhirnya ikut berjalan di samping Kai. Kedua laki-laki itu terus berjalan tanpa berbalik sedikit pun melihat Aminah di belakang. Bola mata Aminah sampai mengabur dikarenakan lapisan cairan bening yang menggenang. Menatap lekat punggung Kai hingga menghilang di belokan dinding beton berlapis marmer yang megah. Dengan berderai air mata, Aminah bangkit berdiri. Belum sempat berdiri sempurna, seseorang sudah menariknya dengan kasar dan plak. Tamparan keras dari Aretha melayang dan mendarat di pipinya. Ternyata Aretha masih sempat melihat Aminah dari kejauhan sebelum pintu lift tertutup. Dasar wanita murahan, berani kamu menyentuh Kaiku, suamiku, laki-laki milikku. Jalang, teriak Aretha nyaring sampai mengundang perhatian orang-orang. Aretha yang dilingkupi emosi menyerang Aminah membabi buta, menjambak dan mencakarnya habis-habisan sampai Aminah tak berdaya. Terbaring terlentang di lantai dengan posisi Aretha yang tahu-tahu sudah duduk di atas perutnya, melihat kericuhan itu, Jacob bergegas datang dan memisahkan. Mengangkat keponakannya dari atas Aminah. Lepaskan aku, teriak Aretha keras, sampai kemudian teriakannya berubah menjadi ringisan kesakitan. Aduh, perutku, bayiku, bayi. Jacob terkesiap, terpaku melihat Aretha kesakitan sambil memegangi perut dengan wajah yang tiba-tiba pucat pasi. Bab 235. Kepanikan si bule nyentrik. Seketika Jacob ikut panik, bola matanya bergerak liar mengamati keadaan Aretha. Begitupun dengan beberapa pasang mata di sekitar yang tiba-tiba sudah mengerumuni mereka. What do you mean? Bayi apa? Tanya Jacob, bingung dan gelagapan. My baby uncle, Aretha semakin mencengkeram perut dengan kesakitan. Kedua alis si bule itu terangkat maksimal dengan bola mata terpaku pada perut Aretha. Are you pregnant? Tanyanya terbata. Aretha tak sanggup lagi menjawab. Ia hanya menganggukkan kepala lemah dengan tubuh yang kian merosot lemas. Oh my gosh. Jacob bergerak cepat memegang dan memapah keponakannya itu. Terlihat ekspresi terkejut bercampur kecemasan luar biasa di wajahnya. Matanya lekas beralih melihat Aminah dengan nyalang. Apa yang kamu lakukan padanya? Bentak Jacob. Aminah spontan mengangkat kedua tangan dan menggeleng-gelengkan kepala. Mina tidak menyakitinya sama sekali. Lihat, justru Mina yang babak belur, ungkapnya ketakutan. Uncle stupid, pekik Aretha, semakin meringis kesakitan sambil menjambak rambut mohawk pamannya dengan kasar. Menarik perhatian Jacob kembali teralihkan padanya. Ya, Uncle di sini, little girl. Tenang, don't be afraid, sahut Jacob, nada suaranya benar-benar terdengar panik. Dengan gerakan sangat cepat ia berbalik, berjongkok, lalu menarik Aretha jatuh ke punggungnya, kemudian bergegas membawa keponakannya itu berlari keluar gedung sambil menerobos banyak karyawan yang menyaksikan kejadian tersebut. Aminah lagi-lagi termangu, terperangah dan tercengang melihat kelakuan Jacob. Ia tertegun sesaat sambil menggaruk-garuk kepala mencoba menelaah situasi yang terjadi. Segala rasa sakit di sekujur tubuhnya mendadak tidak Aminah rasakan. Ia terlihat bingung dan terheran-heran melihat si bule malah khawatir dengan musuhnya. Bukankah seharusnya ia senang melihat lawannya kesakitan? Tapi kenapa sekarang malah panik dan membantunya? Aminah benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran bule tersebut. Walau masih kebingungan dan tidak paham, ia akhirnya ikut berlari menyusul Jacob tanpa alas kaki. Uncle, panggil Aretha dengan suara semakin lemah.
Kalem Girl, Uncle akan membawamu ke hospital. Pegangan yang kuat, Uncle. Lirik Aretha kembali dengan semakin jatuh bersandar di punggung Jacob sambil terus meringis. Air matanya menitik dan membasahi sebagian daun telinga Jacob, membuat bule itu semakin didera kepanikan dan berlari semakin kencang. Percaya sama Uncle, Uncle akan menyelamatkan babymu. Kai Uncle, panggilkan Kaiku, pinta Aretha sebelum akhirnya memejamkan mata dan tidak mengingat apa-apa lagi. Jacob lantas menoleh pada Aminah yang berhasil menyejajarkan langkah di sampingnya. Panggilkan suaminya cepat, perintahnya. Kang Reza, tanya Aminah balik, iya bodoh. Cepat, teriak Jacob, memerintah dengan gusar. Iya, Aminah lekas berbalik dan berlari cepat ke arah sebaliknya. Menuju ke tempat tadi ia melihat Kai berjalan bersama Aryo. Jacob sendiri semakin berlari membawa Aretha ke pelataran gedung sambil diikuti oleh 2 orang security pulse, seorang resepsionis, serta seorang vele. Beberapa karyawan yang penasaran juga ikut menyusul jauh di belakang. Ambilkan mobil segera, perintah Jacob. Petugas vele mengangguk cepat lalu berlari dengan kekuatan turbo menuju minivan perusahaan dan berpapasan dengan Ova yang kebetulan berjalan dari arah parkiran setelah mengambil beberapa rancangan desain yang ketinggalan di mobil. Wanita itu buru-buru berlari begitu melihat Aretha di pundak Jacob. Reta, ada apa dengannya? Where is your car? Tanya Jacob balik. Katakan, apa yang kamu lakukan padanya, sentak Ova. Tidak ada waktu menjelaskan. Sekarang, tunjukkan mana mobilmu dan bawa dia segera ke rumah sakit. Pandangan Ova menyusuri keadaan Aretha dengan sama paniknya, sebelum akhirnya mengangguk. Oke, tunggu di sini, ujarnya, seraya berbalik dan berlari menuju mobilnya. Namun, bule itu malah lebih dulu berlari kencang jauh ke depan mendahului Ova membawa Aretha. Ova sempat speechless melihat hal itu, tapi lekas tersadar dan segera menyalakan alarm mobil agar Jacob mengetahui keberadaan mobilnya sambil berlari menyusul, kemudian bergegas membukakan pintu untuk Jacob serta Aretha yang sudah tidak sadarkan diri. Di mana Kai? Apa dia sudah tahu? Tanya Ova. Jacob hanya menggelengkan kepala. Ia lebih fokus merebahkan Aretha ke kursi penumpang belakang dengan sangat hati-hati lalu ikut masuk duduk bersamanya. Apa yang kamu lihat? Ayo cepat, sentak Jacob. Ova terkesiap dan bergerak cepat memutari mobil ke depan. Kalian segera beritahu Pak Kaindra dan Bu Akira, perintah Ova pada 2 security serta resepsionis yang masih setia mengekori mereka, sebelum akhirnya beranjak masuk ke balik kemudi dan melajukan kendaraan dengan kecepatan maksimal meninggalkan kawasan Pulse. Sementara Aminah yang mencari Kai tampak kelimpungan memasuki divisi staf produksi. Berlari masuk sambil celingak-celinguk menyusuri jajaran meja-meja kerja dengan banyak komputer di atasnya. Kang Reza, teriak Aminah keras. Sukses membuat seluruh mata beralih melihatnya, tak terkecuali Kai serta Aryo yang berada jauh di depan sana sambil mendongak mengintip dari balik sebuah mesin produksi sampel desain. Melihat Kai bersama Aryo di depan sana, Aminah bergegas berlari menghampiri. Kenapa lagi si jambu klutuk itu? Aryo mengerutkan kening melihat Aminah. Kai hanya mengedipkan pundak dengan malas. Apa lagi yang kamu cari? Tanya Kai dingin tanpa mau memperhatikan Aminah sedikit pun. Itu, Aminah menjeda perkataan dengan berusaha menetralkan pernapasan yang tersengal-sengal. Istrimu. Ada apa dengan istriku? Tanya Kai cuek. Dia tadi anu. Aminah terbata-bata sekaligus bingung menjelaskan karena masih didera rasa panik serta takut. Hei, wewe gombel, bicara yang jelas, seru Aryo kesal. Aduh, pokoknya teh si bule nyuruh Mina manggil Kang Reza, pekik Aminah setelah menepuk pipinya sendiri agar bisa bicara. Kai hanya geleng-geleng kepala dan mengabaikan Aminah dengan lanjut berbicara pada Aryo. Aduh, Akang, ini darurat. Ayo cepat, pekik Aminah seraya menarik tangan Kai. Tentu saja Kai langsung menepis dengan kasar. Mina, aku tuh sudah tahu akal bulusmu, jadi gak usah sok mencari perhatianku. Akang, teriak Aminah keras. Mina teh cuma mau bilang, kalau istri Akang pingsan di depan dan dibawa pergi sama si Bu. Belum selesai perkataan Aminah, Kai sudah bangkit berdiri, mendorong Aminah yang berdiri menghalangi jalan lalu berlari keluar dari divisi produksi menuju pelataran kantor. Kai, tegur Akira yang datang bersama Dion serta Bara dari arah lift. Mana Reta? Tanya Kai panik. Aku kira dia bersamamu. Aku menelepon nomor kalian tapi tidak terjawab. Kami hanya diberitahu oleh resepsionis lewat telepon jika Reta pingsan dan dibawa pergi oleh Paman Jacob. Astagfirullah, apa yang terjadi pada istriku? Apa yang Jacob lakukan padanya? Kemana dia membawanya? Kai memberondong Akira dengan mendesak. Tolong cek CCTV, ke arah mana dia membawanya. Kai, panggil Aryo yang baru menyusul bersama Aminah. Kaki panjangnya dengan cepat sudah membawa tubuh jangkungnya menghampiri Kai. Reta bersama Ova, barusan Ova meneleponku. Apa yang terjadi? Istriku dibawa kemana? Ova membawanya ke rumah sakit terdekat. Dia sudah Sherlock lokasinya, tutur Aryo seraya memperlihatkan layar ponsel. Oke, ayo ke sana, tukas Kai seraya berbalik dan melangkah cepat keluar gedung. Aryo mengekori Kai. Akira bersama Dion juga bergegas menyusul. Tunggu, aku juga ikut, seru Bara, tapi sebelum melangkah, ia lebih dulu menarik Aminah. Kamu juga ikut, ini pasti gara-gara ulahmu. Ih, Mina teh gak ngapa-ngapain. Alah, tak usah berkelit. Melihat penampilanmu yang seperti abis diacak-acak kucing, itu sudah menjadi bukti kalau kamu baru saja bergulat dengan Miss, seru Bara. Ia mencengkeram kuat tangan Aminah dan menyeretnya pergi ikut bersama di mobil Dion. Mobil merah Aretha meluncur cepat keluar dari pelataran kantor dan langsung melesat dengan cepatnya begitu menginjak jalan beraspal. Mobil hitam Akira menyusul tidak jauh di belakangnya. Sepanjang jalan, Aminah terus dicecar banyak pertanyaan dari Bara serta Akira, tapi wanita yang tadinya bernyali besar dengan urat malu yang sudah putus itu hanya diam membisu sambil terisak-isak ketakutan. Sementara Ova yang membawa Aretha serta Jacob telah sampai di rumah sakit. Aretha segera dinaikkan ke atas brangkar dan didorong masuk ke ruang pemeriksaan. Jacob ikut berlari di samping brangkar dengan tergopoh-gopoh sambil menggenggam tangan Aretha. Sama sekali tidak melepaskan tangannya sejak naik ke atas mobil hingga sampai di rumah sakit. Kalem, girl, kamu pasti baik-baik saja. Maaf, Tuan. Anda cuma bisa ikut mengantar sampai di sini. Biarkan dokter yang memeriksanya. Tahan seorang perawat begitu brangkar akan didorong masuk ke sebuah ruangan. No, aku ikut masuk. Aku harus memastikannya baik-baik saja. Serahkan semuanya pada dokter Tuan, but, says pregnan, pekik Jacob, tetap nekat ingin ikut masuk. Maaf, Tuan, Anda hanya akan menyulitkan pemeriksaannya.
Silakan tunggu di luar. Oke. Jacob akhirnya mengalah. Ia kemudian mengusap lembut tangan Aretha yang dingin. Kalem, girl. Kamu pasti baik-baik saja. Kamu gadis kecil yang kuat, lirihnya sebelum akhirnya melepaskan tangan mulus tersebut dan melihatnya didorong masuk ke dalam ruangan. Please, dokter, selamatkan bayinya bagaimanapun caranya, teriak Jacob sebelum pintu ruangan itu ditutup dan Jacob sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi selain pintu kaca yang terlihat buram dan tidak tembus pandang. Mana Reta? Tanya Ova yang baru menyusul setelah memarkirkan mobil, dia diperiksa di dalam. Aku dilarang masuk. Oh my gosh, dia akan baik-baik saja, kan? Dia tidak akan kehilangan bayinya, kan? Bayinya akan selamat, kan? Oh, no. Ini semua salahku. Jacob menepuk keningnya, sampai mendekat ke dinding dan membentur-benturkan kepalanya di sana dengan frustrasi. Ova memandangnya terheran-heran, masih tidak mengerti dengan laki-laki bule tersebut. Namun, satu yang Ova tahu, laki-laki bule itu ternyata tidak sekejam yang orang-orang duga. Ternyata ia masih mempunyai hati, dan yang paling terpenting, dia sangat-sangat menyayangi keponakannya. Entah apa yang membuat keduanya saling bersitegang memperebutkan perusahaan, padahal seharusnya mereka bisa saling membantu dan menjaga. Ova menghela napas panjang dan memilih duduk pada bangku tunggu yang tersedia pada sepanjang dinding koridor di depan ruang pemeriksaan tersebut. Dia mengamati Jacob yang berjalan hilir mudik di depan pintu ruangan dengan tidak tenang. Terlihat kekhawatiran besar di raut wajahnya yang suram dan dipenuhi peluh. Hubungan kekeluargaan yang sangat rumit, gumam Ova sambil geleng-geleng kepala. Tidak lama berselang, suara derap langkah kaki berlari terdengar mendekat disusul kemunculan Kai dari arah belokan koridor, disusul Aryo dan yang lainnya. Reta mana? Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja, kan? Tanya Kai memberondong, dia sedang diperiksa di dalam. Kita tunggu saja, semoga Reta dan bayinya tidak kenapa-napa, balas Ova. Kai langsung meraup wajahnya dengan kedua tangan. Terlihat sangat gusar dan cemas luar biasa. Dan begitu ekor matanya berhasil menangkap keberadaan Jacob, ia serta-merta menghampiri dan langsung menghadiahkan tinjuan ke wajah Jacob secara tiba-tiba. Bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.